Halo, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Juga kalian bisa membuka buku paketnya di subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Nah, kalau kalian sudah siap, kita akan mulai. Kalian tentu pernah mendengar tentang indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini berkaitan erat dengan telinga yang sehari-hari kita gunakan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Nah, salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, juga musik. Nah, apa saja sih bagian dan fungsi indera pendengaran tersebut? Nah, ini adalah bentuk telinga kita ya. Jadi, hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga kita? Dan bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga kamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga kamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan listrik di dalam telinga dalam kamu. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah bisa kita dengarkan. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Coba kamu baca teks di halaman 83 tentang belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari-hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya Siti. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan, agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliran kamu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih agak sedikit berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Di vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Nah, setelah kalian mendengar cerita teks berbagi cerita,
Nah, berbagi cerita ini memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda. Ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tadi menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jawabannya, walaupun berbeda agama, mereka tetap berteman dan bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, mereka bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Untuk nomor 2, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Nomor 3, coba ceritakan pengalaman kamu jika memiliki teman yang berbeda agama dan bagaimana sikap kamu. Nah, untuk nomor 2 dan 3, silahkan kamu isi dengan pendapat kamu sendiri ya. Nah, setelah kamu mengisi, kita lanjut ke pembelajaran 2 halaman 91. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat atau daerah. Mari kita lihat. Yang pertama, ada rumah adat. Nah, coba kamu perhatikan di masing-masing atap rumah adat tersebut. Nah, di masing-masing rumah adat tersebut, di atapnya terdapat beberapa sudut ya di atapnya. Yang pertama, di sampingnya ini ada sudut tumpul. Kemudian ada sudut siku-siku di tengahnya, kemudian di atasnya ada sudut lancip. Nah, kalau di gambar yang kedua, di bagian tengahnya atasnya ada sudut lancip dan di bagian tengah bawahnya ada sudut siku-siku. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang sudut. Kalian mungkin pernah mendengar dengan kata sudut yang waktu kita bahas di segi banyak. Nah, ingatkah kamu tentang sudut? Sudut adalah dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya 90 derajat. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kedua, sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku yang tadi, yaitu antara 0 sampai 90 derajat atau dari 0 sampai kurang 90 derajat. Nah, ini contoh gambarnya ya, sudut lancip. Jadi kurang dari sudut siku-siku yang tadi ya. Jadi bisa 18 derajat atau 0 derajat atau 45 derajat atau 70 derajat. Yang penting kurang dari 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Jadi dari 90 derajat ke atas sampai kurang dari 180 derajat. Nah, ini sudut tumpul. Nah, coba kamu perhatikan gambar dari contoh sudut tumpul berikut. Jadi bisa aja 93 derajat atau 110 derajat atau 150 derajat. Nah, bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo kita mempelajarinya. Yang pertama, kita bisa menggunakan busur. Nah, busur adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku ya, disebut dengan busur. Sudut dilambangkan dengan seperti itu dan besarannya disebut derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kita bisa menggunakan busur. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ada besaran sudut A, B, C, D, E, O. Nah, besaran sudut AOB adalah 45 derajat. Perhatikan hurufnya ya. Sedangkan besaran sudut BOC adalah 45 derajat. Perhatikan huruf dan angkanya. Sedangkan besaran sudut COD adalah 45 derajat dan besar sudut DOE adalah 45 derajat. Nah, berapakah besaran setiap sudut tersebut? Coba kamu perhatikan gambar tersini. Jadi dari titik tengah ini ya Nah, sedangkan untuk gambar kedua ini, coba kamu perhatikan dari pinggir ke tengah dan lalu ke atas, bisa dilihat angkanya. Ini merupakan sudut siku-siku, yaitu coba perhatikan 90 derajat besaran sudutnya.
Nah, untuk mempelajari materi sudut menggunakan busur ini, Umi akan jelaskan lebih lanjut nanti saat luring besok ya di hari Rabu. Jadi saat hari Rabu kalian membawa busur ya untuk kita mempelajari tentang sudut. Selanjutnya, coba kamu perhatikan gambar A dan B. Menurut kamu, apakah besar sudut gambar A sama dengan gambar B? Tentu saja berbeda ya, karena sudut A lebih besar daripada sudut B. Selanjutnya, mana sudut yang lebih besar? Tentu saja, sudut yang lebih besar adalah sudut B lebih besar dari sudut A. Nah, apa sih yang mempengaruhi besaran sudut? Besaran sudut dipengaruhi oleh jarak antar kaki-kaki sudut. Jika jaraknya besar, nilai sudut juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya kecil, maka nilai sudutnya juga semakin kecil. Besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Nah, contoh besarnya yang sama sudutnya ya. Selanjutnya, selain rumah adat, kita bisa menemukan sudut di sekitar kita atau di bangunan sekitar kita, termasuk tempat ibadah juga terdapat sudut. Sudut-sudut yang ada menjadikan ciri khas sendiri. Keberagamannya semakin membuat kita belajar. Tugas yang kedua pada hari ini yaitu kalian menuliskan materi jenis sudut ke dalam buku tulis kamu di halaman 92. Untuk pembahasan lebih lanjut dan bagaimana cara kita mengukur sudut menggunakan busur, Umi akan sampaikan nanti saat luring hari Rabu. Jadi kalian hari Rabu membawa busur ya. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum.